Pak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya saya akan melihat lagi dari kolom chat pertanyaan terkait dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dilindungi oleh Allah bersamakin. Ustadz, anak izin bertanya, apakah termasuk ujian dari Allah ketika anak punya waktu luang, tapi tidak digunakan untuk hal kebaikan, seperti menuntut ilmu, baik online maupun offline, membaca Al-Quran. Terputus. Baik. Barakallahu fikum. Gimana dok? Tadi dok, barusan sempat terputus dok. Jadi dia punya waktu luang. Oh iya, punya waktu luang tetapi tidak dimanfaatkan. Apakah ini ujian dari Allah, waktu luang tersebut? Dan kemudian bagaimana mendapatkan husnul khotimah dan terhindar dari azab dan siksa kubur? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Waktu luang ini termasuk nikmat. Nikmat. Yang namanya nikmat, kalau disyukuri, Allah akan tambahkan. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Waktu luang itu kalau digunakan untuk hal-hal yang mubah, maka nggak jadi dosa. Cuma dia kehilangan umur dia. Waktu yang seharusnya menambah amalan, ternyata dia nggak bertambah amalannya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, aku menyesal tuh kalau matahari tenggelam, hari itu umurku berkurang, amalanku nggak bertambah. Bukan berarti dia berbuat dosa, enggak. Tapi hari itu sia-sia. Maksudnya, apa sih yang aku kerjakannya hari ini ya? Cuma baca Quran, enggak. Maksud, ngobrol tadi, jalan-jalan. Jadi perkara-perkara yang mubah. Karena kita tahu ada perkara-perkara yang mubah. Jadi kalau bicara nikmat waktu ini, ya bagaimana kita memanfaatkan. Itu ujian, ya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan sejatinya semua adalah ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Tentang bagaimana kita menyikapinya. Adapun bagaimana supaya kita husnul khatimah, maka jujurlah sama Allah Azza wa Jalla. Jangan beramal hanya ketika ada manusia. Jangan takut meninggalkan dosa hanya ketika ada pandang manusia. Tapi benar-benar kita jujur sama Allah, ikhlas dalam beramal, dan berusaha untuk istiqamah, punya amalan tersembunyi yang disembunyikan. Yang semoga itu membantu kita untuk husnul khatimah. Lalu berdoa minta sama Allah. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Seperti doanya Nabi Yusuf ya. Ya Allah tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Adapun bagaimana supaya kita terhindar dari azab kubur, maka tinggalkan dosa-dosa. Bertobatlah dari perbuatan dosa. Dan ada banyak amalan yang menyebabkan orang secara khusus diadab di kuburan. Tapi secara umum, semua orang yang melakukan dosa itu akan mendapatkan balasan. Baik di dunia, atau di kubur, atau nanti di padang mahsyar, atau nanti di akhirat. Artinya di neraka. Tugas kita kalau kita merasa punya dosa, segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian baca doa setiap di akhir sholat. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian diantaranya memperbanyak-banyak baca Al-Quran. Khususnya surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk dibaca tiap malam. Dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dan diselamatkan dari adab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab.